Assalamualaikum Sobat 134. Selamat datang di acara Pinara Semarang 2, podcast informasi anggaran dan keuangan negara KPPN Semarang 2. Bertemu lagi dengan host acara kali ini dengan saya Lestari, salah satu punggawa dari seksi Bank KPPN Semarang 2. Pinara Semarang 2 adalah wadah edukasi masyarakat berupa informasi, cerita, dan inspirasi yang kedepannya kita akan mengundang banyak bintang tamu yang akan menjelaskan tentang banyak hal seperti seluk-beluk anggaran dan keuangan negara, penyaluran dana APBN, penyaluran dana desa, penyaluran UMI, dan masih banyak lagi. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Pak Agus. Dia adalah Punggara KPPN Semarang 2. Tadi sudah kita sapa Bapak Agus. Boleh Bapak Agus menyapa ke Sobat 134? Ya, sobat 134, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Agus sendiri? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan karena kondisi cuaca saat ini. Kita perlu lebih menjaga kesehatan tubuh dan pikiran supaya dapat beraktivitas dengan baik. Setelah Bapak menyapa tadi, kita akan membahas apa hari ini ya Pak? Ya, kita membahas soal UMI ya. UMI apa itu Pak? Apa itu partnernya Abi yang biasanya Abi sama UMI gitu? Ini ya Ibu ya, Sobat 134, selama ini yang terlintas apabila mendengar nama KPPN yang kita tahu adalah mengurusi masalah pencairan dana APBN dan penerimaan negara serta penyusunan laporan keuangan. Ternyata KPPN punya tugas khusus dari pusat kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengawal UMI ini. Pembiayaan UMI ini adalah kredit program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Oh begitu ya Pak, penjelasan tentang UMI tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Agus ya. Bapak Agus mungkin sudah lama berkecimpung dengan UMI. Nah tadi sudah dijelaskan tentang UMI ya Sobat 134. Biasanya kita mendengar lebih banyak tentang UMKM. Tapi kalau UMI mungkin masih jarang kita dengar. UMI itu adalah ultramikro ya tadi Bapak jelaskan tadi, yang lebih kecil dari UMKM. Selama ini mungkin banyak masyarakat kita yang belum tahu tentang UMI dan membutuhkan dana dengan cepat itu biasanya nyari pinjamannya kemana Pak? Ke pinjol ya Pak mungkin ya, atau ke rentenir mungkin ya Pak. Nah untuk membantu masyarakat itu apa Pak kira-kira dari UMI yang bisa Bapak jelaskan? Jadi gini Ibu, untuk mengatasi hal tersebut dan juga dengan keterbukaan era digital saat ini, di mana marak iklan pinjaman online dengan pencairan yang cepat dan mudah, akan tetapi dengan bunga yang berkali lipat dari pembiayaan UMI, maka diperlukan kehadiran negara untuk melindungi warganya yang belum bisa mengakses perbankan atau kabel. Oh gitu ya Pak. Jadi secara garis besarnya pembiayaan UMI adalah salah satu program pemerintah yang menyediakan pembiayaan untuk masyarakat yang unbankable secara cepat. Maksudnya unbankable apa itu Pak? Ini usaha ultramikro itu yang dimiliki sama warga negara Indonesia yang mempunyai EKTP dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercantum di Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Usaha ultramikro pengusaha yang secara hukum belum mempunyai legalitas usaha dan sertifikat produknya juga belum terdaftar. Bisa juga untuk individu yang tidak melibatkan banyak tenaga kerja dalam kegiatan usahanya ataupun usaha yang
masih dijalankan sendiri. Selain itu juga untuk warga negara yang usahanya mungkin musiman, misalnya warung-warung kecil atau jualan goreng-gorengan atau buah-buah dan lain-lain. Nah, pembiayaan ultramikro atau untuk memudahkan kita sebut pinjaman ultramikro saja mempunyai tujuan supaya saudara-saudara kita pedagang kecil, penjual musiman atau gorengan yang saya sebutkan tadi tidak terjerat rentenir maupun pinjol yang merugikan mereka, karena yang ditawarkan sama, yaitu cepat dan mudah. Jadi Pak Agus, tadi kan kita sudah membahas tentang rentenir, tentang pinjol, juga tentang UMI. Sekarang perbedaan antara rentenir, pinjol, dan UMI apa ya Pak? Tapi jangan dulu Pak, sebelumnya tadi ada istilah unbankable. Bisa dijelaskan Pak apa maksudnya dari unbankable tadi? Ya, ini masalah perbedaan rentenir sama unbankable itu. UMI tidak dibiayai oleh perbankan, tapi disalurkan oleh BLU PIP melalui lembaga keuangan non perbankan seperti Pegadaian, PMN yang penyalurannya ke debitur. Ada juga yang penyalur tidak langsung, yaitu melalui bank ke koperasi baru ke debitur. Oh begitu ya Pak. Terima kasih penjelasannya. Kemudian balik lagi tadi ya Pak pertanyaan saya, yang bedanya UMI, rentenir atau pinjol apa nih Pak? Kita penasaran deh jawaban Pak Agus. Tadi persamaannya gini, sama-sama mudah dan cepat. Sedangkan perbedaan UMI memang untuk membantu modal usaha dengan bunga yang relatif rendah karena disubsidi oleh pemerintah. Di samping itu ada pendampingan para penyalur seperti pembinaan dalam mengembangkan usaha, pelatihan, pemasaran, dan lain-lain. Oh iya, bagus sekali penjelasannya Pak. Jadi untuk masyarakat yang mungkin ingin mengakses UMI, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber kita Bapak Agus Suharyono, kelebihan dari UMI tadi. Jadi dia sudah nilai bunganya lebih rendah karena disubsidi oleh pemerintah. Kemudian akses untuk mendapatkan bantuannya juga dipermudah ya Pak, karena tidak perlu agunan. Terus dia juga bisa ke daerah-daerah seperti dari PNM Mekar atau apa lagi tadi ya Pak ya, dari Pegadaian. Mungkin itu lebih mudah dijangkau. Nah, sekarang setelah kita jelaskan tadi tujuannya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, tujuannya belum ya Pak. Tadi baru cara mendapatkan dan di mana saja bisa kita peroleh. Sekarang apa Pak sebenarnya tujuan dari UMI ini Pak? Ini tujuan kredit program ini itu menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Terus menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah, menjadi jembatan bagi usaha mikro penerimaan bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan. Oh iya, baik sekali ya Pak tujuannya itu. Tadi kita sudah tujuannya, sekarang bisa Bapak jelaskan nggak sasaran dari pembiayaan UMI ini sebenarnya apa Pak? Atau siapa maksudnya? Kalau sasaran itu UMI itu usaha ultramikro yang tidak sedang dibiayai kredit program pemerintah, dibuktikan dengan validasi SIKP dan memiliki warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan pada EKTP atau surat keterangan lainnya. Oh, berarti UMI ini memang cuman untuk warga negara Indonesia ya Pak, dan dia masih mempunyai usaha yang masih kecil ya, bukan yang sudah berbadan usaha besar. Nah, terus UMI ini mulai kapan ya Pak? Maksudnya pemerintah mulai menggelontorkan UMI ini mulai kapan Pak?
Umi gejolaknya itu sejak tahun 2017 kurang lebih yang dikelola oleh PIP untuk penyaluran kredit sebesar 1,5 triliun, dan sekarang sampai dengan tahun 2022 ini mencapai 22 triliun untuk 6,4 juta debitur. Wah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu Sobat 134 yang sudah menerima bantuan atau menggunakan dana yang berasal dari UMI yang nilainya untuk tahun 2022 tadi menurut data dari Bapak Agus itu mencapai 22 triliun. Nah, sekarang kan kita ada di acara podcast informasi anggaran dan keuangan negara KPPN Semarang 2, Pak. Jadi peran KPPN apa dalam pembiayaan UMI, Pak? Di KPPN itu melakukan rekonsiliasi data setiap triwulannya pada SIKP, pencocokan data-data seperti nomor induk kependudukan, tanggal akad nikah, nilai akad, dan agunan. Melakukan survei pada debitur secara sampling yang ditetapkan target oleh kantor wilayah DJPB. Oh, begitu ya Pak penjelasannya. Jadi begitu Sobat 134 peran dari KPPN dalam pembiayaan UMI ini. Semoga penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus Waryono selaku narasumber Pinarak Semarang 2 pada hari ini bisa memberi banyak penjelasan kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang UMI. Dan untuk Bapak Ibu Sobat 134 apabila masih ingin informasi lebih lanjut tentang UMI bisa menuliskan komentar ataupun bisa langsung menghubungi KPPN Semarang 2 melalui telepon atau website kami. Demikian tadi acara Pinarak KPPN Semarang 2 hari ini dengan tema UMI. Selamat sore Sobat 134, kita ketemu lagi di acara Pinarak KPPN Semarang 2 yang akan datang. Mari kita sapa Sobat 134, Pak Agus. Selamat sore 134 Sobat. Selamat sore semuanya 134.